Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai proses atau tahapan dari riset pemasaran. Oke, langsung saja ya. Di sini apa-apa saja nanti akan kita bahas, yaitu tentang prosesnya, kemudian riset dari pemasaran, sifat dan peran riset pemasaran, pemasok jasa dari riset pemasaran, dan juga karir dalam riset pemasaran. Oke, nah ini prosesnya. Langkah yang pertama yaitu mulai dari pendefinisian dari masalah riset pemasaran dulu. Kemudian yang kedua, pengembangan pendekatan terhadap permasalahan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu formulasi rancangan riset. Kemudian yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima yaitu analisis dan juga interpretasi data, dan yang terakhir tentunya adalah penyusunan dan presentasi dari laporan riset pemasaran. Nah, berikut akan kita jelaskan ya satu persatu. Untuk langkah yang pertama, definisi masalah. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menetapkan masalah dari riset pemasaran. Nah, yang pertama yaitu memperoleh pandangan dari klien. Kemudian mempertimbangkan sumber dan jenis informasi. Mengkombinasikan masukan informasi dari pihak klien dengan peneliti. Kemudian langkah yang kedua tentang pengembangan pendekatan masalah. Nah, ini terdiri atas memformulasikan tujuan atau bingkai teoritisnya, kemudian menyusun model analisisnya, kemudian menyusun pertanyaan riset, dan kemudian menyusun hipotesis dan identifikasi informasi yang diperlukan. Nah, proses ini harus dilakukan dengan diskusi dengan pakar manajemen dan pakar industri, analis data sekunder, riset kualitatif, dan pertimbangan pragmatis ya. Kemudian yang ketiga langkah yaitu formulasi rancangan riset. Nah, rancangan riset itu adalah bingkai kerja dalam melakukan proses riset. Tujuan dari rancangan riset ini di sini diantaranya merancang pengujian, menentukan jawaban yang mungkin dari pertanyaan riset, kemudian menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan keputusan. Nah, langkah-langkah formulasi rancangan riset di sini bisa dibaca ya, ada terdiri dari beberapa langkah. Penentuan informasi yang dibutuhkan, analisis data sekunder, riset kualitatif, pengumpulan data kuantitatif, proses pengukuran dan penetapan skala, rancangan kuesioner, proses sampling, dan rancangan analisis. Nah, ini nanti yang kedepannya akan kita bahas. Oke, kemudian yang keempat yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini terdiri atas beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengumpulan data, yaitu pemilihan wilayah kerja, melakukan training tenaga lapangan, supervisi, validasi data, dan evaluasi. Nah, hal terpenting dalam pengumpulan data adalah tenaga surveyor atau menggunakan survei maupun interviewer yaitu menggunakan interview ya, bisa survei, bisa lewat interview. Kemudian langkah yang kelima, analisis data. Nah, di sini harus disiapkan dulu proses edit, coding, pembuatan transkrip, verifikasi data. Data dianalisis untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan komponen masalah riset pemasaran tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menyusun laporan. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam komponen-komponen yang harus ada dalam penyusunan laporan. Oke. Nah, kita lanjut ke sifat dan peran riset pemasaran.
Nah, di sini tugas riset pemasaran yaitu untuk mengkaji informasi, menyediakan informasi yang relevan, akurat, andal, valid, serta terkini bagi manajemen. Nah, di sini riset pemasaran itu tentunya terbagi ya atas di sini yang perlu dilakukan yaitu berhubungan dengan kelompok pembeli yang terdiri dari konsumen, pegawai, pemegang saham, dan pengecer. Nah, kemudian di sini ada variabel pemasaran yang dapat dikendalikan. Di sini terdiri atas produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, kemudian ada lingkungan yang tidak dapat dikendalikan dalam riset pemasaran yang terdiri atas ekonomi, teknologi, persaingan, hukum, dan peraturan sosial maupun budaya dan politik. Ya, di sini adalah beberapa hal yang tentunya nanti di luar dari riset pemasaran, ada beberapa faktor atau bidang. Nah, kemudian manajemen dari pemasaran itu terdiri dari segmen pasar, pemilihan sasaran pasar, program pemasaran, kinerja, dan pengendalian. Nah, di sini manajemen pemasaran ini berfungsi untuk mengkaji kebutuhan informasi, menyediakan informasi, membuat keputusan pemasaran. Ya, nah kemudian pemasok dan jasa pada riset pemasaran yang bertugas menyediakan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan pemasaran. Nah, pemasok itu terdiri atas dua, yaitu internal dan eksternal. Internal berarti bagian dari riset pemasaran di dalam perusahaan, sedangkan eksternal itu disewa untuk memasok data riset. Nah, untuk yang eksternal itu terdiri dari dua, ada layanan penuh dan terbatas. Layanan penuh itu perusahaan memberikan layanan riset lengkap, sedangkan terbatas perusahaan mengkhususkan diri dalam satu atau beberapa tahapan proyek riset. Ya. Jadi kalau secara lengkap, ada yang secara terbatas atau mungkin bidang-bidang tertentu saja. Nah, ini layanan penuh itu terdiri dari layanan sindikasi, layanan standar, layanan khusus, serta layanan internet. Sedangkan untuk layanan terbatas itu terdiri dari layanan di lapangan, ya, jadi dia hanya mengumpulkan data-data yang ada di lapangan saja. Kemudian layanan pengkodean atau perekaman data, jadi mengkhususkan untuk pengkodean saja. Layanan analitik berarti mengkhususkan untuk analitik data, penyusunan desain atau perancangan riset, ya. Kemudian untuk analisis, ya berarti dia mengkhususkan di sini. Kemudian layanan produk bermerek, ya, prosedur pengumpulan dan analisis data khusus disusun guna menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini untuk layanan khusus gitu. Nah, kemudian karir dalam bidang riset pemasaran. Nah, di sini ada jenjangnya, ya. Yang tertinggi adalah Vice President. Kemudian yang kedua ada Direktur Riset, Asisten Direktur Riset, Manajer Proyek, ada juga spesialisasi statistik atau pengolahan data. Kemudian di bawahnya ada analisis senior, ada analisis. Kemudian di bawahnya ada analisis junior. Kemudian ada direktur kerja lapangan, ada pengawas operasi. Ya, jadi bertanggung jawab mengawasi operasi serta kerja lapangannya, ya. Nah, itu adalah karir-karir yang pada riset pemasaran yang disusun dari tingkat tertinggi hingga tingkat paling bawah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.